Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yeni Sulistiawati dari SMK Migas Cepu. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Blora. Dengan fasilitator beliau Bapak Fajar Suryanto dan pengajar praktik beliau Bapak Mas Rohan. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Guru perlu mempelajari pembelajaran sosial dan emosional supaya dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga dapat terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua, kemitraan atau kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Pencapaian penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang bertujuan peningkatan perilaku positif. Kemudian lingkungan belajar yang suportif dengan tujuan pengurangan perilaku negatif. Dan yang terakhir, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah dengan tujuan pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Selanjutnya, kita kenal adanya pembelajaran untuk menciptakan well-being. Apa itu well-being? Menurut Kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk koneksi antar materi, yang pertama dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif. Kemudian pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dari kesemua materi tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk memiliki atau untuk bermuara pada tujuan yang sama, yakni menciptakan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan 2.2, pada modul 1.1 tentang filosofi beliau Ki Hajar Dewantara menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekolah ibarat lahan, murid ibarat benih, dan guru ibarat petani yang hanya dapat menuntun tumbuhnya benih dengan maksimal. Keterkaitannya dengan modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, yakni untuk penerapan
Kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran menjadikan guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sejalan dengan filosofi beliau Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterkaitan modul 1.2 dengan 2.2. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yakni berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaborasi, dan reflektif. Peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitannya dengan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Untuk melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus menjalankan nilai dan perannya mulai dari berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran sosial dan emosional supaya dapat memenuhi kebutuhan murid sekaligus mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian keterkaitan antara modul 1.3 dengan 2.2. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, untuk memaksimalkan peran guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi yang dapat terukur, konkret, sistematis, dan terencana menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kemudian keterkaitannya dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan 2.2. Pada modul 1.4 budaya positif, penerapan tahapan bagja akan menjadikan terciptanya pembiasaan baik yang dikenal dengan budaya positif. Dalam penerapan budaya positif dapat menjumpai suatu kendala yang dipecahkan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi dapat menjadikan murid merasa lebih dihargai dan merdeka sehingga mampu menumbuhkan motivasi dari dalam diri untuk terus melaksanakan budaya positif. Keterkaitannya dengan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat membuat kesepakatan kelas untuk dijadikan keyakinan kelas yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya positif. Kemudian, jika terdapat siswa yang melakukan kesalahan, guru dapat mempraktikkan segitiga restitusi. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dengan 2.2. Pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid dengan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, serta memahami 3 aspek yakni kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar. Keterkaitannya dengan pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2, pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan maksimal jika guru dapat mengidentifikasi sosial dan emosional murid sesuai kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar untuk menjadikan pembelajaran berpihak pada murid lebih menyenangkan sesuai kebutuhan dan kenyamanan murid. Selanjutnya untuk refleksi yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran mementingkan proses transfer ilmu pengetahuan yang dapat diukur keberhasilannya melalui penilaian, sehingga penilaianlah yang diutamakan. Kemudian setelah mempelajari modul ini, ternyata untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal perlu memerhatikan kompetensi sosial dan emosional murid. Kemudian refleksi yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari di sini ada 3 saja yang kita garis bawah. Yang pertama, penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, penerapan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP
atau bisa juga menggunakan teknik yang disesuaikan. Kemudian yang ketiga, penerapan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, juga budaya sekolah serta penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Refleksi yang ketiga berkaitan dengan refleksi yang kedua, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid-murid, yang pertama melaksanakan pembelajaran yang memuat unsur kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua menerapkan teknik STOP untuk mengembalikan konsentrasi. Dan yang ketiga menyelingi ice breaking untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian bagi rekan sejawat berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang beraneka ragam. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya tutup dengan pantun, akhir pekan enaknya jalan-jalan. Mari terapkan KSE dalam pembelajaran. Sekian dari saya, Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.